Mari jemaah, ya, dan kita rasakan, ya, bagi yang telah berusia dan Allah berikan tanda-tandanya jemaah. Silakan kita bercermin, lihat jenggot kita. Tanpa pun kita bercermin, dengan jenggot kita akan kita kenal. Ya, dengan kita lihat tanpa cermin, ini manfaatnya jenggot yang panjang. Di antaranya, ya, sudah ada 5 helai atau 6 helai. Subhanallah ya jemaah. Apa maknanya? Kenapa tidak bersiap menuju alam barzakh? Lihatlah, ya, Fulan bin Fulan datang sebelum azan. Lihatlah si Fulan ketika al-yaum itsnin wal khamis dia berbuka dengan keluarganya. Lihat si Fulan, ya, ketika ada kesempatan uangnya tersisi untuk berangkat haji dan umrah. Lihatlah si Fulan ketika ada, ya, terbuka donasi ataupun infak sedekah, dia orang yang pertama, bahkan diam-diam. Lihatlah anak si Fulan bisa menghafal Quran, bisa rajin ke masjid, bahkan istiqamah al-qabliyah wal ba'diyah di rumah. Jemaah, ya, perkara akhirat, lihatlah orang yang di atas kita. Sebaliknya tentang dunia, lihatlah di bawah kita, sehingga kita berpacu menuju akhirat. Dan ingatlah, hidup hanya sementara, tidak ada yang kekal sepanjang usianya manusia. Di zaman Nabi Nuh hampir bahkan lebih 1000 tahun, ternyata Nabi Nuh Allah wafatkan. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tidak cinta. Bahkan para sahabat, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, wafatnya Rasul, dia tidak mengakui itu wafat. Kata beliau, hanya pingsan sebentar, nanti bangun lagi. Kenapa? Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya meninggal dunia. Ya, bahkan ketika, ya, Allah firmankan mengenai diri sang Rasul langsung sallallahu alaihi wasallam dalam surah Az-Zumar, Allah katakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Rasulku Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, engkau kelak meninggal dunia sebagaimana teman-temanmu dari kalangan al-anbiya wal rusul pun telah meninggal dunia. Cukuplah ayat jamaah dalam 3 tempat surah Al-Imran, surah Al-Anbiya, surah Al-Ankabut berbunyi kullu nafsin. Ya, kalau kita baca jamaah, panjangkan za-nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa enggak ada, ya, bergeraknya hati ini ikhwan wa akhwat wa ummahat? Nanti ada ad-duha, ada zuhur. Masihkah berleha-leha ketika zuhur? Udah mau qomat, masih di depan HP, sibuk dengan burung-burungnya, masih dengan burung-burungnya, sibuk dengan apa? Segala macam kesibukan dunia. Subhanallah, ketika hayya 'alas shalah, sebisa kita off semuanya. Hayya 'alas shalah, off. Berapa sih? Paling lama setengah jam. Pandanglah diri kita. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bahkan hadis yang dipaparkan oleh Rasulullah di hadapan seorang pemuda saat itu, laki-laki Abdullah bin Umar, ya, kata beliau, satu hari beliau pernah memegang pundakku. Ini cara metode dalam belajar yang sangat bagus, yang hari ini hampir tiada jemaah. Seorang guru yang dekat dengan santrinya, bahkan dengan 4 mata berbicara. Dia pegang bahunya, ya Abdullah, wahai Abdullah, ya kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kalimat yang pendek, makanya ke depan hari kita kenal, ya, Abdullah bin Umar termasuk orang yang sangat zuhud dan dia kaya raya, dan orang yang termasuk, ya, sangat-sangat meniru sebuah atau perbuatan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, wahai Abdullah,
Kata sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau di muka bumi seperti orang yang asing. Adakah orang yang asing jemaah? Saya orang asing di sini. Lalu berleha-leha. Orang yang asing dia akan mencari kebutuhan yang dia inginkan, lalu dia pulang kembali. Bahkan Allah, Nabi katakan awabiru sabilin, atau orang yang nyebrang apa? Jalan. Adakah orang yang nyebrang jalan ketika dia nyebrang jalan jemaah, lalu dia santai, ia duduk dulu, pegang HP, ketabrak. Artinya apa? Dia terburu-buru. Dia cepat dalam rangka mengejar dunia ini. Semua yang ada, ya kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini ialah akan sirna. Nah, ini tidak boleh kita menjadikan dunia ini tiada artinya. Lalu nanti tidak lagi usaha, enggak lagi bekerja, enggak. Bekerja kewajiban, nafkah itu wajib di atas pundak seorang suami. Tapi ikhwan, apa salahnya ketika hayya 'alas shalah, apapun kegiatan kita off dahulu, menuju kepada Allah, bukti syukur kepada Allah. Tersungkurlah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita. Di penghujung hadis tadi dari Ibnu Umar, kata beliau, komentar beliau, faida atau idza amsayta fala tantadhiril as-sabah, fala tantadhiris sabaha. Jika engkau berada di waktu sore, jangan tunggu di waktu paginya. Artinya apa? Ada kesempatan untuk beramal saleh di waktu sore, jangan tunggu besok aja. Sebaliknya kata beliau, fa idza asbahta fala tantadhiril masaah. Ketika engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu datang waktu sore. Kata beliau, wa khudh min sihhatika limaradik. Ambillah kesempatan ketika sehatmu untuk beramal saleh sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika. Carilah kesempatan untuk beramal saleh semasa hidupmu sebelum datang yang namanya kematian. Lebih jelas buka hadis yang menjelaskan igtanim khamsan qabla khamsin. Itu. Pergunakan 5 nikmat besar sebelum datang lawannya. Semoga Allah mudahkan kita jemaah.